Hai, Assalamualaikum, selamat siang semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini adalah ketika dua hati bertemu. Ketika dua hati bertemu. Kita akan lihat energi dia dan energi kamu. Saya coba cek ya. Energi dia di sini, dia itu orangnya pandai melihat dari sisi emosional kamu. Dia tahu sensitivitas kamu tuh seperti apa, kamu orangnya kayak apa, dia tuh udah tahu duluan. Nah, dia sendiri bukan orang yang gegabah. Dia tahu bahwa dia menginginkan dirimu. Namun, semuanya itu perlu dipikirkan dengan matang terkait dengan situasi yang mungkin kalian hadapi saat ini. Bagaimana dengan kamu? Perasaan kamu ke dia itu sangat kuat. Dan yang kau inginkan itu simple, adalah kejutan dari dia. Dia datang ke kamu, dia menyatakan cintanya dengan keseriusan, terus meminta kamu menjadi pasangannya. Itu yang kau inginkan, ya. Ini kita melihat dari dua sisi ketika hati kalian ini bertemu. Bagaimana dia menganggap kamu, teman-teman? Kamu itu bukan hanya sekedar pacar loh, bukan hanya sekedar cinta-cintaan loh. Tapi dia lihat kamu tuh lebih dalam. Dia menganggap kamu ya seperti temannya juga. Kemudian dia melihat kamu sebagai cinta yang sebenar-benarnya. Dan kamu tuh udah kayak part atau bagian dari keluarganya. Jadi bisa dibilang kayak kamu, kalau kamu lebih muda, kamu kayak adik ketemu kakak juga. Jadi chemistry-nya tuh udah 3, teman-teman, sebagai cinta, keluarga, dan juga sahabat. Dia memposisikan kamu seperti itu. Dalam artinya apa? Kamu punya nilai plus di sini. Kamu menang dari banyak hal. Mungkin kalau dia memberikan cinta ke orang lain, mungkin hanya cinta aja. Mungkin kalau dia sayang, dia cuma nganggap keluarga aja. Tapi kalau aku lihat, kamu tuh meraup 3 hal. Teman, pacar, keluarga. Yang dia akan pikirkan adalah kamu adalah orang yang paling mengerti center maunya dia, center hatinya dia kayak apa. Spesialnya kamu. Kamu melihat dia bagaimana sih? Kamu tuh butuh dia. Kenapa? Pertama, kamu tuh udah kayak ngerasa dia ini orang yang tepat untuk kau berikan hatinya. Ya. Terus di sini kamu melihat dia adalah sistem support nomor 1 di hidup kamu. Sistem support itu bukan dari hal materi, teman-teman. Ya, bukan hanya dari hal materi, tetapi yang aku bisa lihat dari sini adalah segala hal. Perasaan, emosi, fisik, semuanya. Kamu merasa terjaga sama dia. Kamu menganggap orang ini dewasa banget buat kamu. Dari segi pemikiran, dari segi misteriusnya. Orang dewasa tuh kan misterius ya, gak banyak bicara. Terus, yang aku bisa lihat di sini adalah tanpa kau sadari, dia pun juga menganggap kamu sebagai cinta sejati. Jadi itu memang hatinya gak kemana-mana. Ketika seseorang sudah melihat kamu sebagai true love-nya dia, udah kamu gak usah pusing lah. Orang mau selingkuh, orang mau gimana, orang kayak gimana, gak. Kamu tuh juga termasuk orang yang posesifin dia loh.
Bagaimana dia? Dia adalah seorang laki-laki atau seorang perempuan yang jujur aja ya teman-teman di sini. Dia tuh memiliki banyak harapan dan keinginan, ya. Tetapi saya melihat orang yang kita bacakan di sini yang bertautan hatinya dengan kamu sedang memiliki satu masalah pelik. Masalah kestabilan. Yang kedua, masalah pergerakan. Aku ngelihatnya di sini ya, kalau dari sisi apa yang dia hasilkan itu tidak sebanyak dahulu. Makanya kamu di sini tuh sebagai apa sih? Kamu melihat dia itu adalah orang yang memang butuh kau juga support gitu loh, semangatnya. Kemudian kamu support dalam hal mentalnya dia, supaya apa? Supaya dia tidak galau. Karena jujur aja di sini dia sedang obstacle, banyak sekali hambatan. Ya. Kalau kita lihat umurnya, jika dia laki-laki, dia sepantaran atau lebih tua daripada kamu. Yang saya tangkap sih banyak lebih tua. Kalau perempuan juga sama, bisa aja sepantaran, gak jauh beda dari kamu. Bagaimana dengan keadaanmu juga saat ini? Kamu mungkin ada yang janda ya, kamu mungkin punya anak laki-laki, mungkin kamu punya satu anak atau dua anak ya, pokoknya di sini ada satu anak laki-laki. Mungkin kamu janda, kamu menginginkan adanya orang yang serius sama kamu. Dan yang aku lihat di sini, kamu tuh sebetulnya juga manja orangnya. Aku ngelihatnya kamu di sini juga punya sisi pengen segala sesuatu yang pasti, pengen namanya keinginan kamu tuh juga segera tercapai. Kamu tuh selalu kayak mengharapkan kabar dari orang ini. Yang saya lihat di sini teman-teman, orang ini itu bukan memunggungi kamu, tetapi dia lebih fokus kepada menyelesaikan masalahnya dulu. Saya nggak tahu masalah yang in real life-nya apa, yang pada kejadian sebenarnya dia punya masalah apa. Mungkin dia sedang tidak baik-baik saja. Bisa jadi dari banyak sekali hambatan mengenai pekerjaan, mengenai apa yang dia ingin rencanakan. Uangnya nggak cukup, uangnya pas-pasan. Bisa jadi. Sementara kamu di sini, mungkin kamu sudah punya buah hati, ya, ada yang sudah punya buah hati, dan kamu tuh mengejar kebahagiaan kamu. Kamu tuh ibaratnya kayak nekat, yang penting bahagia dulu deh, masalah nanti kita bisa tanggung bersama. Tapi beda pikirannya dengan orang ini, ya. Orang ini tuh lebih memikirkan bagaimana dia menyelesaikan masalah dan bertanggung jawab. Beda loh teman-teman. Kalau misalnya, mungkin banyak banget ya, misalnya kalau laki-laki dapat cewek yang kayak kamu gitu, mungkin akan happy-happy aja karena dia nggak perlu modal gitu loh. Tapi orang ini enggak. Orang ini menyatakan aku bisa jika aku sudah stabil. Dan memang akan ada masalah jika aku belum stabil. Ibaratnya bukan dia mau berlama-lama sama kamu, tapi dia lebih mengemban apa? Akhirnya tanggung jawab. Yang saya lihat lagi di sini ada kartu Four of Action. Dia bilang dia percaya bahwa kerja keras, ketulusan dan juga effort yang dia berikan kepada kepada satu problem ya, untuk menyelesaikan sebuah masalah, itu aku bilang akan memberikan keamanan dan komitmen. Dan juga dia jelas bisa membahagiakan kamu. Kenapa? Karena finansialnya sudah aman. Itu yang dia punya pikiran seperti itu. Jadi kamu jangan harus melihat kemauan kamu, tapi kamu juga harus lihat dia. Kamu tahu nggak, orang yang ingin dia paling rayakan, ketika dia sudah berhasil, ketika dia mendapat lampu hijau, ketika dia mendapatkan satu proyek yang bagus, orang yang ingin dia selebrasikan perayaannya adalah dengan bersama kamu. Kenapa? Karena jika dia mendapatkan sebuah keberhasilan, sebuah kejayaan, aku ngelihatnya dia tuh ingin menghabiskan dengan orang yang tersayang. Dia ingin bilang bahwa masalah apapun yang ada itu selesai.
Yang ketiga di sini, kenapa dia berfokus pada kesuksesannya? Ya, kenapa dia tidak mencoba untuk menerima tawaran kamu? Ya udah, kamu sama aku dulu, nanti kita ini. Kenapa? Karena dia bilang ini adalah waktunya dia untuk fighting back. Waktunya dia untuk memutarbalikkan keadaan. Dia merasa di tahun ini, ya, ada sebuah keberkahan yang terbuka, penuh dengan pergerakan yang cepat, dan ini berhasil. Saya melihat dia nanti akan memiliki sebuah kesempatan, entah pekerjaan baru, entah penghasilan atau apa, yang pasti ini ada jalan yang terbuka untuk orang ini. Ace of Abundance. Dengan adanya jalan yang terbuka, maka kebahagiaan itu secara berentetan akan datang. Dia akan memberikan kabar bahagia ini padamu. Dan kalau aku lihat, semuanya itu mengalir dengan deras, teman-teman. Planningnya berjalan. Mungkin dia punya planning, aku pengen ke tempat yang indah sama kamu. Aku pengen traveling sama kamu. Aku pengen ini. Itu terlaksana semuanya. Kalian bisa ngerasain deh kayak rasanya bulan madu lagi. Itu buat yang sudah menikah ya. Yang belum menikah mungkin kalian baru merasakan kayaknya indahnya traveling sama pasangan. Nah, bagaimana dari sisi kamu ya? Saya melihatnya kamu tuh adalah orang yang mungkin dianugerahi pandai berbicara. Sehingga kamu tuh orangnya mudah dalam menyampaikan satu pendapat atau apa yang kamu pikirkan terhadap dia. Kamu tuh yang membuat dia kagum dari cara atau tata bahasa kamu tuh bagus. Kemudian kadang-kadang kamu itu diminta sebagai advisor, ya, sebagai advisor untuk dia harus bagaimana, dan dia senang loh dengar suara kamu. Makanya kalau misalnya ngobrol sama dia pakai voice note aja biar dia sering-sering dengar suara kamu. Itu supaya membangkitkan alam bawah sadarnya bahwa dia ingat kamu. Daripada kamu cuma chatting-chatting aja, mendingan pakai suara ya. Di sini kamu adalah orang yang menurut dia berkreativitas. Siapa di sini yang sejak pandemi ya, kamu mencoba untuk peruntungan dari kreativitas kamu sendiri dan itu berhasil. Coba kalian komen di bawah. Kalian boleh cerita sedikit, nanti kalau misalnya memang beruntung aku akan hubungin kalian di komen ya. Kamu di sini karena kamu kreatif, abundance atau keuangan bukan akan sih, tapi sudah mulai berputar dan berlimpah. Kamu bukan berarti nggak punya tabungan sama sekali loh teman-teman. Mungkin agak kurang dari dulu, tapi kamu punya tabungan. Itu yang saya tahu. Dan saya lihat di sini ya, dia tuh beroptimis supaya kamu tuh bisa lebih berkreativitas lagi. Terus kamu itu juga di sini ada kartu out with the old, in with the new. Kamu tuh banyak sekali hal baru yang bisa kau pelajari dan semesta menunjukkan kamu bahwa ada sebuah tanda untuk kamu maju ke kesempatan baru. Dan yang saya lihat di sini mungkin banyak lag dalam hidup kamu. Maksudnya banyak sesuatu yang stuck dalam hidup kamu, tetapi ini dibukakan jalannya. Saya lihat dua kartu ini antara kamu dan dia itu ada jalan yang terbuka dari sisi kelimpahan. Dan yang terakhir di sini ada kartu helper of action. Kamu tuh untuk dia adalah sebagai penolong. Dalam arti kamu tuh diberikan segala sesuatunya, blessing, dengan sesuatu yang memang harus dilakukan atau dikerjakan. Kamu tuh bukan hanya untuk sekedar cuap-cuap atau omong kosong ya, tapi kamu tuh melakukan dengan aksi. Aku melihatnya, kalau misalnya kamu ingin membantu dia, pastikan kamu tuh sudah punya planning untuk dirimu dulu ya. Karena sebetulnya kamu memang memiliki bakat untuk support seseorang, tetapi pastikan supaya ini berimbang, kamu juga udah harus settle ya. Di sini kamu akan sangat sibuk
Dan aku melihat kamu banyak menggunakan insting, tapi insting ini bukan insting yang buru-buru, insting ketenangan sebetulnya. Dan kamu tuh berusaha untuk lebih kreativitas lagi dengan bidang yang kau jalani. Makanya kenapa di sini ada satu momen dimana kamu sama dia itu matching. Kenapa dia jelas melihat kamu, bagaimana dia tahu bahwa kamu tuh memang mencintai dia. Dan begitu pula sebaliknya. Yang aku lihat di sini teman-teman, kalian itu mungkin aja soulmate. Mungkin kalian ini adalah mirroring. Kenapa? Karena semesta pun tahu dan sangat mengetahui bahwa kamu sama dia itu satu pemikiran. Either kamu tuh twin flame, either kamu soulmate. Mungkin buat kamu yang yang masih single, sama-sama single sama dia, kemungkinan bisa jadi ada penyatuan. Tapi kalau misalnya memang kamu sama dia di sini sudah punya pasangan, dia sudah punya pasangan, kamu masih single, pokoknya salah satu punya pasangan, kemungkinan kamu akan jadi partner di hidup. Dalam arti bukan selalu harus selingkuh ya, dan saya tidak menyarankan untuk selingkuh. Tetapi kondisinya di sini bisa menjadi besties, bisa menjadi keluarga. Kan ini kan 3 fungsinya. Family, friendship, atau lover. Nah, itu kamu tinggal pilih mau memposisikan diri kamu seperti apa ke dia. Gitu loh teman-teman. Jadi bukan harus dipaksakan harus bermodalkan cinta sementara dia sudah punya pasangan. Kadang-kadang ada sih sensasi di mana aku juga pernah dulu dikejar-kejar sama orang yang sudah menikah dan alhamdulillahnya sudah selesai ya teman-teman. Sebetulnya secara diriku menolak, tapi ada sensasi di situ bahwa enak nih kita dikejar-kejar, dibucinin sama orang itu enak banget. Gitu loh, tetapi aku juga berpikir logika bahwa ini tidak sehat untuk hubungan ke depan, makanya sebaiknya putus seperti itu. Kita nggak usah berjalan di hubungan yang memang tidak ada kepastian. Nah, so far aku sama dia sampai sekarang ya udah berteman aja. Ya berteman dan ya so far baik-baik aja semuanya, nggak ada yang harus dilebih-lebihkan gitu loh. Dan itu bisa jadi namanya partner in life gitu, nggak usah terlalu cinta gitu. Yang penting apa ya, kalau misalnya memang sewajarnya manusia aja, kalau misalnya kita butuh dia bisa tolong, sebaiknya kalau misalnya dia butuh bantuan kita, apa yang kita bisa bantu, udah gitu aja, pikirannya begitu. Kalau semakin kamu paksakan untuk sesuatu cinta yang gak masuk akal, mendingan gak usah. Kenapa? Karena aku yakin dan percaya. Misalnya nih, kalian ketemu seseorang dan orang itu sudah menikah. Misalnya ya. Kalian mundur pun, kalau misalnya memang itu jodohnya kamu, dia akan datang ke kamu, teman-teman. Dia pasti akan membuat keputusan, aku tidak mau kehilangan kamu, aku akan selesaikan dengan pasangan aku. Kan kadang-kadang kan ada juga nih kenapa dia bisa selingkuh. Pasti kan ada masalah yang memang mengganjal, yang mungkin dia tidak sampaikan kepada pasangannya. Mungkin juga ada sikap dari istrinya yang terlalu dominan atau suaminya yang terlalu dominan sampai dia tidak bicara. Tetapi once dia sudah tahu ada seseorang yang bisa menerima dia dan tidak merendahkan dia, aku yakin kalau misalnya emang dia benar ya, walaupun ini tidak semua. Kalaupun dia benar, dia akan terbuka dengan pasangannya. Dia akan ngomong bahwa mungkin kita sudah tidak cocok. Dari sudut pandangku, kita tidak bisa disatukan. Kenapa? Karena semakin dekat, aku semakin tertekan. Gitu. Kalau aku setiap memutuskan pacar, aku selalu ngomong kayak gitu. Kayaknya makin kesini, hubungannya makin kesana deh. Makin gak ada juntrungannya. Gitu kan. Ya mau sakit hari itu juga bodo amat. Mau sedih hari itu juga bodo amat. Gitu. Yang penting kalau seandainya dia punya anak, ya otomatis harus ada tanggungan yang ditanggung renteng dia dengan pasangannya kayak gitu. Ya semuanya tuh walaupun sakit, tapi lebih baik jujur. Dan kalau misalnya memang dia buat kamu dalam kondisi orang ketiga, tidak kau pertahankan pun dia pasti akan datang. Dan itu dia pasti datang akan dengan pilihan, bukan tidak memilih. Kalau dia datang dengan tidak memilih mah sama aja, dia cuma bosen, tapi dia tidak berani tegas. Ya, aku nggak mau menghancurkan anakku. Kenapa harus selalu ngomong masalah anak? Anak pengen lihat kita akur, mau drama terus seperti itu. Mendingan anak tahu bahwa kalau misalnya kita sudah tidak cocok,
ya tidak cocok. Kemungkinan kalau seandainya aku dapat pasangan yang lebih baik gitu kan, kenapa tidak? Anak akan menerima kok, asal diberikan pengertiannya dengan pelan-pelan sekali gitu loh. Kita tuh tidak boleh loh kayak mengorbankan sesuatu, kita egois. Kecuali kamu udah tahu pasangan kamu toksik, ya. Anak kamu udah bilang jangan mah, jangan pah, tapi tetap aja kamu lakuin karena nafsu, itu baru salah. Kan harus masuk ke dalam keluarga, apalagi kalau kamu yang sudah punya anak, kamu harus memilih pasangan yang benar-benar menerima anak kamu. Dia harus tahu bagaimana handling anak, iya kan? Jangan cuma mau sama maknya, jangan cuma mau sama bapaknya, anaknya nanti ditelantarin kalau kamu kenapa-kenapa. Anak kamu gimana? Kasihan loh, ya. Nggak bisa kayak gitu. Ini saran buat kalian. Katanya orang semakin tua tuh semakin lucu, semakin nggak bisa mikir yang benar. Jadi semoga kalian yang sudah berumur ya sadar-sadar diri juga, ikuti apa ya, kalau bisa dengarkan, dibuka telinganya ya. Aku yakin yang menonton ini banyak yang lebih senior dari aku mungkin masih jauh lebih muda dari yang kelihatannya ya. Siapa tahu loh kalian belum pernah kenal aku tuh masih kecil. Saya biarkan kalian memanggil saya Kak, Mbak, nggak apa-apa karena aku memang bongsor teman-teman. Umurku tidak setua itu, belum ya. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Semoga apa yang kalian bisa petik saripatinya yang baik-baik, positivity-nya diambil, yang jelek nggak usah diikutin. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. See you and see you. Jangan lupa yang punya Le Aura dipakai juga ya. Disemprotin 3 kali setiap semprotan. Assalamualaikum, bye bye.